Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rawinska, kembali lagi di Satu Pot Rawinska, tempat berbagi inspirasi, prestasi, dan informasi. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat terus ya, karena kali ini kita bakal ada ngobrol ringan tapi seru banget nih. Sama siapa tuh? Nah, kita udah didatengin sama teman-teman dari PMR Rawinska. Hai. Nah, mereka bakal sharing-sharing tentang masalah kesehatan dan hal-hal penting kayak pertolongan pertama yang wajib banget nih kita tahu. Yes, apa tuh? Nah, sebelum lanjut nih, kita bakal nyuruh mereka perkenalan dulu nggak sih? Kenalan dulu nih. Kenalan dulu dong. Halo semuanya, aku Serin, jabatan aku di PMR sebagai Wakil Komandan. Halo semuanya, aku Naya, jabatan aku sebagai Humas. Halo Sarin, halo Naya. Hai. Nah, setelah perkenalan aku makin gak sabar loh, pengen nanya banyak banget ke kalian. Yes, udah Siap kepo nggak nih banget. kalian? Siap banget dong. Oke. Nah, lanjut aja nggak sih langsung ke pertanyaan yang pertama. Kan banyak nih yang mikir kayak PMR tuh cuma tim hore yang jagain orang pingsan pas upacara. Nah, padahal aslinya tuh gimana sih kalau kalian bisa jelasin PMR lewat satu kalimat yang keren? Pemberani dan cekatan. Kenapa tuh? Karena kita tuh berani dalam segala tindakan, seperti kayak misalkan kita jaga dalam upacara, apel, atau apapun itu, event yang ada. Dan cekatan dalam semisal kita membuat bidai, membuat tandu itu kita juga harus tahu benar atau salahnya. Jika misalkan dalam mengikat tali dalam tandum atau membuat simpul dalam tandu itu juga harus benar. Karena kalau salah nanti banget. bakal fatal. Oh Iya, apalagi itu penaruhan bidai yang tepat gimana, terus tata cara bidai gimana, tandu pun gimana, itu tuh benar-benar harus cekatan banget. Kalau terlalu lambat dikit bakal fatal nggak sih? Fatal kayak gitu? banget, apalagi kalau fraktur atau patah tulang itu bisa sampai keluar tulangnya. Wih, ngeri banget Ngeri sih. banget gak sih? Jadi kayak dalam medan perang apapun itu harus tetap maju, Iya, harus berani tetap gitu ya. harus kita terjang. Terabas. Medannya. Iya, Bas, benar. gila. Oke. Nah, pernah gak sih kalian tuh lagi nongkrong sama teman-teman kalian terus tiba-tiba teman kalian tuh ada yang kayak sakit gitu kan, misalnya lecet atau tiba-tiba pusing terus kayak teman kalian ada yang nyeletuk PMR tolongin dong gitu. Ya, mesti kan mereka beranggap kalau kalian tuh bisa nolongin gitu. Iya, nah itu kalian tuh merasa bangga karena diri kalian tuh sebagai PMR atau kalian tuh malah jadi kayak beban gitu loh? Jujur, kejadian kayak gitu tuh bukan cuma sekali dua kali kita alamin. Berarti udah sering banget ya. Sering banget, apalagi kalau cuma MTK ini kan susah ya. Terus ada temen yang pusing dikit, PMR tolong. Ini lucu banget sih. Langsung kayak gitu. Dan menurut aku sendiri PMR tuh ilmunya tuh benar-benar kepake banget. Jadi aku nggak nyesel ikut PMR dan mempelajari pertolongan pertama dasar. Karena PMR kan identik banget sama tolong menolong. Iya, gitu. benar banget. Makanya kalau ada kejadian apa mesti PMR mana nih? PMR mana? Selalu ngandelin PMR lah pokoknya. PMR juga harus kuat, harus kuat. keren. Bener banget. Nah, kalian tuh kayak ada nggak sih satu kegiatan atau simulasi yang menurut kalian tuh seru banget terus kalian sampai ngerasa kayak gila ternyata PMR tuh seseru ini ya, kayak terus kayak shock banget gitu. Ada satu kegiatan itu namanya ASP, Ayo Siaga Bencana. Itu tuh seperti simulasi bencana yang kita lakuin gitu, kayak misalkan diketok-ketok pintu pada waktu jam 12 malam. Sumpah jam 12 malam. Tengah malam padahal lagi tidur nih. Diketok-ketok kayak gitu. Capek itu. Ya jadi kalau ASB itu sebenarnya di sekolah kita sendiri, PMR kita sendiri itu tuh beda-beda. Jadi perangkatan tuh beda-beda, bisa jadi siang, bisa jadi malam, bisa jadi sore gitu. Tapi dadakan banget ya. Dadakan banget. Kita nggak ada yang tahu Iya, gitu kita nggak ada dadakan. yang tahu rundown-nya gimana. Jadi tiba-tiba ayo ASB gitu. Jadi kita simulasi kayak di banjir, di gempa bumi, kebakaran. Kalau di PMR sendiri ASB-nya itu kita nolongin dari lantai 2 ke lantai 1. Nah, jadi kita juga bingung banget, chaos banget kan pasti Iyalah, jam pasti. 12 malam. Kita harus bidai dulu atau ngangkat dulu, kita
harus Nolongin nenangin- apa dulu? Iya, kita harus nenangin orang-orang Yang panik depresi gimana? juga. Di sana ada Halusinasi. halusinasi, Hipotermia. hipotermia. Wah, Jadi gila, Jadi gila macam-macam sih, banget ya. macam-macam penyakit. banget. Iya. Oke. ASB itu kegiatannya cuma yang tadi kayak apa sih nolongin itu atau ada yang lain gitu? Kalau ASB sendiri cuma itu aja sih ya, jadi kayak kita Simulasi, simulasi nolongin ya. orang di Oh, bencana gitu. gitu, tapi kita lakuinnya itu di satu event yaitu namanya diklat atau pendidikan dan latihan. Itu kita jadiin satu, ada Semua materi. ya semua materi PMR kita jadiin satu, yaitu ada ASB pertolongan pertama, pendidikan remaja sebaya, dan juga perawatan keluarga. Jadi itu kita jadiin Lengkap satu. banget ya. Iya, Lengkap jadi- ya. iya benar banget. Jadi habis belajar langsung simulasi. Iya bener banget, langsung simulasi, dan itu bener-bener deg-degan banget. Iya pasti sih, pasti. Dar banget. Iya bener banget. Kayak gitu tuh Oke. waktunya sehari, 2 hari atau berapa hari gitu? Kalau dari angkatan kita sendiri, kita ngelakuinnya itu 2 hari 1 malam. Gitu. Tapi juga ada angkatan yang lain hanya 1 hari. Oke, beda-beda ya. Iya beda-beda. Beda perangkatan. Ya, round-roundnya oke. beda-beda perangkatan. Nah, ini jujur aja nih ya. Kalian tuh lebih deg-degan, lebih takut disuruh maju untuk ngerjain ngerjain soal-soal MTK di depan kelas, atau kalian tuh disuruh bidai, bikin tandu, terus diliatin juri, terus diliatin banyak orang pas lomba. Lebih takut mana, ayo? Nah, lebih deg-degan mana nih? Iya. Ya tentunya kita pasti lebih takut kita bidai di depan juri, apalagi dilihatin banyak orang. Itu tuh Iya sih. bener-bener panik, kita bisa sampai gemeteran kalau gitu kan. Tremor ya? Iya tremor. Takutnya ada salah Iya. atau apapun bagian yang kelupaan. Apalagi kan kayak gitu kan lomba ya, ada Iya. waktunya, ada poinnya juga. Iya benar. Dan lomba itu biasanya tuh jurinya tuh bersifat aktif, atau kalau misal kita lagi nanganin nih, itu jurinya bisa sampai kayak gini. Itu bener nggak caranya? Wah, bener itu nggak?" makin bikin takut. Iya, sih, kita kayak kan jadi kepikiran ya. Iya, bener banget, kita jadi Jadi overthinking deg-degan kan. juga, overthinking. Ini beneran apa Beneran enggak juga ya. Jadi Overthinking gampang ke juga. distract gitu. Iya. Oh, gitu. Oke. Oke. Kayak apa yang misalkan kita ingat, terus tiba-tiba di cepet-cepet ini gimana? Apakah ini benar penanganannya Iya atau sih. apa? Itu nanti kan bakal jadi ngeblank. Oh iya sih. Jadi Iya. harus ngatur strategi Iya. juga ya. Oke. Jangan gampang ke distract gitu aja sih. Itu ada tips oke, guys. oke. Nah, gitu ceritain dong, kan pernah terjun langsung ke lapangan gitu nggak sih? Contohnya kayak misal bakti sosial gitu, terus kayak kalian tuh ngerasa chaos banget gak sih, sampai kalian tuh ngerasa kayak ternyata yang di teori PMR sama pas terjun langsung tuh kayak jadi beda banget gitu. Ya, yang kami pernah lakukan itu bakti sosial tuh dari kami tuh dapur umum. Dapur dapur. Ya, kita punya event namanya dapur umum. Dapur umum. Dan itu tuh dilakuin setiap bulan Syawal. Terus kalian berbagi gitu Iya, ya. bener banget, berbagi di bulan Syawal gitu. Jadi itu tuh bener-bener chaos banget, karena kalau misal kita nggak bisa ngatur waktunya sama gimana tujuan kita gitu. Baginya kemana Iya. aja, orangnya siapa yang bakal dikasih, atau kita tempatnya tuh bakal lokasi di mana aja. Ya apalagi dapur umum tuh kita tuh kebetulan masaknya di madrasah sendiri. Oh, kalian yang masak sendiri? Iya, sendiri seru kita banget. kita ngewadah-wadahin makanannya. Itu part paling chaos sih, itu sama bagiin makanannya. Iya, terus kita harus Iya. muter-muter dulu Iya, ya. apalagi kejar round dan juga waktunya kan. Oh, Iya. iya sih, iya sih. Oke. Kegiatannya cuma berbagi atau ada yang lain? Kayak masak tadi. Iya, masa Masak. tadi itu kan juga melatih solidaritas kita. Oh, iya. Jadi sebagai PMR, kita semakin dekat kan juga Karena komunikasinya komunikasi biar nggak boleh bagus. putus Iya, ya, nggak benar. boleh putus. Nanti takutnya kalau putus nanti malah jadi miskomunikasi. Iya. Apalagi kan kalau nolongin orang kan harus komunikasinya baik Iya, ya, biar bener banget. berjalan lancar semuanya. Iya, Solidaritas. chemistry-nya kebentuk. Iya. Betul banget. Nah, oke. Selanjutnya bakal dilanjutin sama Nisma. Oke, makasih Kansa. Jadi aku mau tanya nih ke kalian. Ada nggak sih tips dan trik P3K yang simple tapi wajib semua orang tahu? Kayak misalnya kita kena knalpot, kalau nggak lagi bikin kopi terus kena air panas, itu langkah awalnya gimana sih? Bener nggak kalau dikasih odol tuh bisa nyembuhin luka? Itu mitos atau fakta? Mitos. Jadi ngasih odol ke luka yang
luka bakar itu tuh bakal ngerusak jaringan kulit kita, jadi bakal tambah parah gitu. Jadi kayak ibaratnya kulit kita tuh api nih, kita malah tutupin pakai plastik, bukan kita siram air gitu. Jadi Malah rusak iya, jaringan kulit. iya malah jadi rusak kan. Tambah parah ya. Iya malahan. benar banget. Dan itu tuh langkah langkah awalnya itu tuh menghindari penyebabnya itu tadi. Lalu mengaliri dengan air selama 20 hingga 25 menit. Itu juga bisa pakai NaCl ya guys. Terus juga bisa dikasih salep juga biar meringankan rasa panas yang terasa pada kulit kita tadi. Dipastikan airnya tuh air yang dingin ya, atau Iya. air mengalir dari kerannya saja. Iya, terus aku juga ada tips kayak misal kita lagi ada acara kayak kemah itu. Nah, habis ini kan kita ada kemah. Nah, kemah misal jatuh nih, terus amit-amit sih ya ada patah tulang. Nah, itu tuh tolong banget jangan malah digerak-gerakin tuh tangan temannya. Kalau misal bener-bener nggak bisa langsung minta tolong ke PMR-nya aja atau yang bener-bener bisa nanganin. Jadi kalau untuk bidai tangan patah itu tuh nggak boleh gerak dan harus lurus. Jadi jangan sampai gimana gitu ya. Jadi apalagi kalau di patahnya di bagian lengan bawah sini itu tuh biasanya kita pakai gendongan. Jadi kita bidai lalu kita gendong di sini biar Biar tulangnya nggak gerak gitu ya. Iya benar. Oke. Gitu. Terus ada trik juga nih. Apa tuh? Kita kalau bisa ini untuk semua siswa-siswa, apalagi siswa organisasi yang pulangnya sore terus nih. Ini Capek tuh. kalau bisa punya P3K ini ya guys. Jadi isinya itu fresh care atau minyak kayu putih, balsem, koyo, terus paracetamol, obat pusing kepala, obat flu dan lain-lain. Biar kita juga kejaga gitu loh. Kan kalau sakit kan nggak tahu ya. Iya bener banget. Apalagi kalau Antisipasi misal gitu ya. kita baru nunggu jemputan, terus ada kejadian apa, nggak ada orang kan? Iya, mengantisipasi Iya juga. bener, ya. antisipasi. Oke. Selanjutnya sekarang kan lagi musim yang nggak teratur banget ya, kadang panas, kadang mendung, kadang hujan. Nah, gimana nih cara anak PMR biar jaga tubuh kita tetap fit dan nggak tumbang waktu sekolah? Ya intinya kita tuh jangan lupa makan atau sarapan di pagi hari, karena mungkin banyak anak-anak ini yang berangkat sekolah terus nggak sarapan karena keburu jam masuknya takut telat mepet ya. Itu mungkin bisa sarapan dulu dari rumah atau bawa bekal dimakan di sekolah itu juga bisa. Ya, oke, berarti sarapan wajib ya guys. Penting. Jangan lupa olahraga dan minum vitaminnya juga, Iya tuh. sayur-sayuran, buah-buahan. Apalagi sekarang kan Gen Z males banget kan. Iya, mager banget. Mending mah tiduran sambil Iya, scroll. scrolling. Oke, sekarang kan ada Gen Z yang pengennya tuh diet buat ngurusin badan biar body goals, tapi Iya. malah tujuannya tuh malah jadi sakit gitu. Iya, malah dietnya Gimana terlalu caranya ekstrim nih? gitu. Biar Ya, dietnya tuh tetap sehat dan nggak bikin sakit. Intinya kalau mau diet itu tuh diet yang normal-normal aja, hanya mengurangi porsi makan, tidak mengganggu jam makan atau lainnya. Dan jangan yang terlalu ekstrim dulu kalau buat pemula ya, karena kalau terlalu ekstrim nanti takutnya langsung kaget, mungkin bisa langsung sakit, jatuh sakit, Iya. imunnya menurun, itu juga bisa. Ya, jadi juga mindset kita juga perlu dirubah. Bahwasanya diet itu tuh hanya mengurangi, tidak memberhentikan makan kita Iya, gitu. betul, Karena tubuh kita juga butuh nutrisi, protein, vitamin. Kita tetap butuh lemak untuk energi kita juga. Memang konsumsinya harus dibatasi begitu. Nah, kalian kan mesti udah dapat banyak ilmu ya tentang PMR. Nah, gimana nih rasanya pas kepake di emergency beneran? Itu tuh ilmu PMR tuh berguna nggak sih? Worth it nggak sih buat dipelajari sama semua orang? Worth it banget ya. Worth it Karena banget. kalau semisal nggak tahu apa-apa, kita tiba-tiba kejadian sesuatu, ataupun misalkan kita di rumah ada sesuatu, nggak ada orang ya misalkan, itu kita ada sedikit ilmu nih, mungkin bisa kepake atau kita
baru sesek tiba-tiba di rumah nggak ada orang, mungkin kita bisa tahu caranya apa, yang tindakan apa yang pertama kali kita lakukan, jadi bisa mengantisipasi langkah awal yang harus kita lakukan. Oh, Iya gitu, begitu. iya sih. Jadi kita mau sedikit cerita juga Ya, nih. boleh. Jadi kapan lalu ada kejadian. Jadi ada siswi yang mengalami fraktur, patah tulang. Itu tuh malah salah bidai. Iya. Ada yang salah bidai. Harusnya kan di samping sini, luka. di sini kan, Iya. di bagian sini. Ini malah kiri kanannya di sini. Jadi Dari salah. atas bawah, seharusnya Iya. kan kanan dan kiri. Iya, biar kan niatnya kan biar nggak banyak gerak tulangnya gitu kan, malah semakin banyak gerak tulangnya, jadi bisa semakin fatal. Kayak gitu. Merinding banget ya. Iya, Bisa parah banget nggak sih? iya, ya? bisa banget. Oke. Sampai tulangnya keluar. Oh, iya. Iya. Itu merinding banget ya. Oh, ternyata kalau salah langkah tuh bisa mempengaruhi kejadian juga ya, bisa mempengaruhi kesehatan juga. Oke, terakhir nih, apa harapan kalian sebagai anak PMR untuk anak-anak yang selanjutnya mau meneruskan Kalian Expo PMR? ya. Nah, apa harapan kalian biar PMR tuh nggak dipandang sebelah mata, biar PMR tuh nggak dipandang kuno gitu? Apa harapan kalian ke depannya? Harapan dari kami sih PMR tuh lebih dipandang sebagai ekstra yang keren atau yang lebih unggul atau apa, dan jangan dipandang sebagai prioritas atau apapun itulah. Cuma Karena- buat formalitas. Iya, doang. formalitas. Karena sebenarnya PMR itu juga kepake tahu kalau misalkan buat apel itu kan yang nolongin orang pingsan atau orang sakit perut, pusing, itu kan juga dari PMR juga kan. Iya, Jadi jangan dipandang formalitas saja. Ya kayak kejadian Arjen tadi, Iya. tiba-tiba patah tulang, luka lecet atau sesek, itu kan juga pasti butuh PMR juga. Nah, upaya kita biar PMR gak dipandang kuno itu tuh kita selalu ngeliatin gimana latihan kita setiap minggunya, setiap pekannya, dan kita tuh selalu membungkus latihan PMR dengan Kegiatan yang asyik dan seru. Iya. Gitu. Dan yang Jadi kayak- update terkini Iya, gitu lah. jadi kayak gitu. white game, game-game gitu yang biar tetap belajar Iya, sambil tetap main belajar. Jadi nggak bakal PMR. ngebosenin gitu Iya, ya. nggak boring berarti ya. Iya, bener banget. Dan pastinya tetap ada unsur pertolongan pertama, pendidikan remaja sebaya, LCC, dan juga perawatan keluarga kayak tadi. gitu. Banyak banget ya manfaatnya. Ternyata penting banget ya Iya. cara mengatasinya yang bener tuh harusnya gimana. Oke, jadi intinya kan kita tuh wajib menjaga keselamatan, perlindungan, dan menjaga diri agar selalu aman, selamat, dan nyaman. Nah, terima kasih ya Naya dan Sherin udah mau ngobrol di Satu Pot Drawinska. Terima kasih, aku Nisma, Dan aku Hansa. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.